Bersyukur kita pada Allah telah diberi anugerah iman, Islam, ihsan, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali. Salam dan sholawat ya sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sesungguhnya eksistensi Allah merupakan suatu hakikat atau fakta yang tidak diragukan lagi dan tidak ada celah untuk mengingkarinya. Wujud Allah sangat nyata dan terang, bagaikan terang benderangnya matahari dan cemerlang bagaikan cahaya fajar yang merekah di pagi yang sangat cerah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menjadi saksi atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda-benda alam dan segala unsur-unsurnya menegaskan bahwa itu semua ada yang menciptakan dan mengaturnya. Jagat raya dengan segala isinya seperti matahari, bulan, bintang, planet, serta alam semesta seperti bumi dengan segala macam isinya, seperti manusia, binatang, tumbuhan, benda-benda padat, juga adanya keterikatan yang kuat dan keseimbangan yang cermat yang mengatur dan menyerasikan antara alam-alam ini. Itu semua tidak lain adalah merupakan bukti adanya Allah dan hanya Dia semata yang menciptakannya. Akal sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa benda-benda ini semua tidak akan ada tanpa zat yang menciptakannya. Sebagaimana akal tidak dapat membayangkan adanya barang buatan tanpa ada yang membuat. Apabila akal manusia menganggap mustahil terbangnya pesawat di udara atau menyelamnya kapal selam di lautan tanpa adanya pembuat pesawat dan pembuat kapal, maka hal ini menetapkan secara pasti akan kemustahilan adanya alam yang sangat indah ini tanpa adanya pencipta yang menciptakannya dan tanpa adanya pengatur yang mengatur urusannya. Ada 3 macam kemungkinan yang dapat kita kemukakan dalam menerangkan asal mula terjadinya alam semesta ini, dan tidak ada teori lain yang ada di balik 3 macam kemungkinan ini. 1, bahwa alam semesta ini muncul dari tidak ada kemudian ada dengan sendirinya. 2, bahwa alam semesta ini terjadi secara kebetulan belaka, yakni faktor kebetulan inilah yang memunculkan alam yang indah ini. 3, di sana pasti ada pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Kemungkinan-kemungkinan yang tidak mendasar adalah yang pertama, jelas tidak mendasar. Hal ini dikemukakan karena musabab akal. Akibat itu berhubungan erat dengan sebab-sebabnya. Begitu juga natijah atau hasil bergantung pada muqaddimah atau premis. Akal tidak dapat membayangkan adanya musabab atau sesuatu yang disebabkan tanpa sesuatu sebab yang mendahulinya. Tidak pula ada natijah atau hasil tanpa pendahulunya. Terjadinya alam semesta ini dari tidak ada berarti adanya sesuatu yang disebabkan musabab tanpa ada sebabnya, atau adanya hasil tanpa pendahuluannya, yakni alam semesta ini ada dengan sendirinya dan muncul dengan terputus dari sebabnya. Adapun sesuatu dengan sendirinya dan terputus dari sebab-sebabnya menurut akal
yang sehat dan kenyataan adalah mustahil. Sebab hal itu berarti memenangkan sisi keberadaan atas sisi ketidakberadaan tanpa bukti yang dapat digunakan untuk memenangkannya. Padahal memenangkan sisi keberadaan atas sisi ketidakberadaan tanpa bukti yang dapat digunakan untuk memenangkan adalah mustahil. Sesungguhnya apabila kita menyatakan bahwa alam semesta itu ada karena dirinya sendiri dan terputus dari sebabnya, maka hal itu berarti sama dengan ucapan kita bahwa tidak ada itulah yang menjadi sebab eksistensi. Perkataan seperti ini sangat keliru dan gugur karena tidak ada itu tidak mungkin menjadi sumber bagi eksistensi. Yang tidak punya sesuatu tidak akan dapat memberi. Inilah hal yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman surat At-Tur ayat 35 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidaklah meyakini. Sebenarnya mereka tidaklah meyakini apa yang mereka katakan. Itulah yang bisa saya sampaikan, bahwa sesungguhnya eksistensi Allah itu merupakan suatu hakikat atau fakta yang tidak diragukan dan tidak ada celah untuk mengingkarinya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.